Oke, ketemu lagi bareng Om Bejo di sini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mana babnya Om? Oh, nggak ada. Nah, ini babnya nih. Nah, babnya tentang listrik dinamis masih ya, masih listrik DC atau sumber arus searah. Nah, untuk hari ini Om Bejo akan berbagi cerita atau berbagi materi tentang itu hukum Om ya. Nah, seperti Om, Om Bejo. Oke, ini itu hukum Om. Apa sih Om yang dipelajari oleh hukum Om? Oke, ini artinya sebenarnya kamu apa namanya? eh, Persamaan hukum omnya, saya yakin kamu udah pada tahu benar, udah hafal benar gitu kan ya. Nah, tapi sekarang kita jelaskan juga arti atau makna fisis atau misalkan apa sih yang dibicarakan oleh si om tersebut. Nah, contohnya kayak gini deh. Nah, tuh ada sebuah gambar atau sebuah rangkaian listrik gitu ya. Nah, di sini kita simpulkan ada sebuah hambatan R atau misalkan kamu pasangin lampu juga boleh karena yang namanya lampu juga punya hambatan gitu ya. Nah, oke, dihubungkan pada sebuah baterai sebesar V, beda potensialnya tuh atau tegangannya, maka akan mengalir yang namanya arus listrik. Apa gitu Om buktinya mengalir arus listrik? Ya kalau misalkan kamu punya baterai dihubungkan sama lampu, lampunya bakal nyala. Berarti di situ menunjukkan adanya arus listrik. Oke. Nah, terus si om yang ini ya, bukan Om Bejo nih. Oke. Dia menghubungkan atau mencari hubungan antara baterai atau beda potensial dengan kuat arus. Artinya gini, kalau misalkan kamu punya satu buah baterai, misalkan tegangannya 1,5 volt, dipasang sama lampu, lampunya bakal nyala kan? Misalkan nyalanya terang, anggap baterai itu untuk satu baterai. Terus kalau misalkan batu baterainya ada dua buah batu baterai, misalkan dirangkai seri, berarti ntar lampunya bakal nyala tidak? Tentu nyala om. Lebih terang atau tetap sama? Tentunya lebih terang. Oke. Terus misalkan baterainya ditambah lagi jadi 3, jadi 4, jadi 5 misalkan. Berarti nyala lampunya juga makin terang. Nah, kesimpulannya kalau misalkan makin terang berarti arus yang mengalirnya juga makin gede gitu ya. Nah, kesimpulan akhirnya kalau makin besar tegangan, maka arus yang mengalirnya juga makin besar. Nah, itu hubungan hukum antara hukum lagi hubungan antara V, I sama R. Jadi, kalau kamu mencari kuat arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian di atas, itu nilainya I itu nilainya aduh sorry. Oke, I-nya kok miring. I sama dengan V dibagi dengan R gitu kan ya. Artinya kalau V makin gede maka I-nya juga makin gede. Oke. Nah, itu untuk menentukan kuat arus listrik yang mengalir. Oke. Atau misalkan kamu pecah biar enak Om cara ngapalinnya boleh. Kan udah diajarin cara ngapalinnya. Kalau nyari V berarti apa? Betul I kali Jadi gampangnya kan kemarin. Nah, kalau ini apa nih? Betul. Ini dibacanya Om. Nah, om gitu ya. Om-om demennya atau sukanya sama yang buah pir ya. Oke, yang pir jin gitu kan ya. Oke, ini cara ngingetnya itu boleh, cara ngingetnya mah bebas lah ya. Artinya kalau makin gede V-nya, I-nya makin gede. Kalau V-nya kecil, I juga makin kecil. Artinya V sama I itu berbanding lurus. Tapi hati-hati nih, tapi hati-hati di mana Om? Yang namanya R itu nilainya gimana? Selalu ke tetap ya. Oke, jadi R mah tidak bergantung pada V. Baterainya mau 3 mau 4 mau 7 mau 2 juta gitu kan ya. Nilai R mah nilainya tetap. Yang berpengaruh siapa? Ya arusnya doang. Kalau V-nya gede, arusnya juga gede. Oke, sip. Oke, terus apalagi Om? Nah, yang akan kita pelajari untuk berikutnya. Nah, ini misalkan nih kayak gini. Ada kamu punya apa ya? Punya contoh tidak? Nah, ada nih contohnya sederhananya. Atau misalkan kamu apa namanya dibikin grafik deh om. Nah, grafik singkong boleh nggak om? Oke, itu mah grafik om. Nah, ini grafik misalkan nih, grafik hubungannya ya. Oke, grafik hubungan V terhadap I gitu kan ya. Oke, misalkan, nah ini kayak gini grafiknya. Misalkan nih, kalau kamu punya grafik tuh set set, alah siap. Oke. Nah, mana grafiknya? Oke, ini grafiknya tuh. Nah, ini kalau misalkan ini grafik V terhadap I gitu ya. Nah, V-nya volt, I-nya dalam ampere. Maka grafiknya linear nih ya. Nah, kata orang matematiknya linear. Kalau misalkan di sini ditaruh theta, maka
tangan tetanya, tuh tan tetanya itu adalah V per R gitu kan ya, depan per samping ya. Oke, V per R itu V per R lagi, V per I, sorry. V per I ya. Oke, per I nilainya sama dengan R dan nilainya sama dengan selalu tetap. Tetap gimana Om? Artinya ya kemiringannya ya tetap di mana-mana. Di sini juga segini sebesar theta, di sini juga kemiringannya segitu, artinya nilai kemiringannya itu adalah tetap. Otre. Nah, jadi nilai R itu selalu tetap. Ingat nih, artinya ini ntar jadi sebuah clue ya. Nah, artinya ntar kamu jangan sampai bingung lagi. Jadi yang namanya hambatan itu adalah tetap. Jadi lo kudu paham, Otre. Nah, untuk lebih jelasnya saya udah kasih apa? Udah nyediain nih contoh soal teh Hoko hilang Om. Nah ini contoh soalnya tuh, contoh soal dari hukum Om. Nah lengkapi tabel berikut dan lengkapi grafik berikut. Oke. Nah di sini ada tabel nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini ada kolom tegangan, ada kolom arus, ada kolom hambatan. Lengkapi titik-titik yang belum terisinya. Oke. Nah dari soal ini misalkan ada beberapa anak yang masih bingung di apa ini Om. Oke, termasuk saya Om. Oke, ini kan ada V, ada I. Berarti kalau nyari R apa? Dari hukum Om itu apa? Hukum Om pokoknya sorry. Oke, hukum Om nih. Hukum Om itu V nilainya sama dengan I kali R. Berarti kalau nyari R apa coba? Betul, R itu ya berarti V dibagi I gitu kan ya. Oke, ya udah selesai. Berarti ada V, ada I. 12 bagi 6 berapa? 2. Oke. Sip. Nah, mulai nih di nomor 2 bingung, Om. Kok cuman satu Om yang disediainnya? Ini enggak ada, ini enggak ada. Terus gimana nyarinya, Om? Apalagi yang ini yang paling bawah, ini enggak ada, ini enggak ada gitu kan ya. Oke, nah itu kalau misalkan lo belum belajar hukum Om, ya nggak bakal bisa nih ngisi kolom-kolom ini. Tapi kan lo baru aja diajarin sama gua, oke? Jadi lo harus paham. Jadi yang namanya R itu apa tadi nilainya? Betul sekali, nilainya itu selalu tetap. Oh, kalau begitu, kalau ini 2 berarti ke bawahnya juga ya 2, ini 2, ini juga 2, ini juga 2, ini juga 2. Selesai itu. Berarti kalau nyari V apa? I kali R 10 kali 2. Tuh kan foya-foya 20. Nomor 3 hura-hura. Oke, ada V, ada R ditanya I. Berarti I itu V dibagi R. 3 dibagi 2 berarti 1,5. Tuh. Oke. Ada I, ada R berarti ya ditanya V berarti I kali R 400 kali 2 berarti 800. Nah Om yang ini nomor 5 gimana Om? Nah artinya kan hambatannya berapa? 2 ya mau bebas. Misalkan kalau misalkan mau 2 juta, oke berarti ininya berapa? Ya 4 juta gitu kan ya. Oke ini soal hura-hura gitu kan ya. Artinya soal ya soalnya yang gampang banget gitu kan ya. Jadi hubungannya VIR doang. Nah, begitu juga dengan yang soal grafik. Nah, ini grafik singkong nih, hati-hati nih. Oke, grafik V terhadap I. Ingat, nah, grafiknya kan kayak gini tuh. Artinya di sini kamu harus sudah tahu. Kalau kudu udah ngerti gitu kan ya. Yang namanya nilai R itu adalah kemiringannya kan ya. R itu nilainya gimana? Selalu tetap. Oke, nilainya berapa coba saya tanya hambatannya. Yang udah ada siapa? Ini kan 12. Ini 4. R itu apa? V dibagi I. 12 bagi 4 berapa? Oh, berarti hambatannya 3. Artinya kan gini, logikanya mah ya. 4 ke 12 berarti berapa kalinya ya? Oh, berarti 3 kalinya. Berarti 4 kali 3 12. Berarti hambatannya atau pengalinya itu kan 3, Oke, ya udah sekarang foya-foya. Di sini ada 9. 9 kali 3 berarti di sini angka berapa? 27. Gitu kan ya. Wah, ini kan 16,8 nih. 16,8 bagi 3 sekitar berapa yo? Coba 5,6 gitu kan ya. Oke, artinya 56 kali 3 berarti 16,8. Seperti itu aja. Di sini kamu nggak ada Om. Jangan sampai kamu nulis nih angka 8 bisa enggak Om? Ya enggak bisa. Ini kan paling gedenya di sini 4. Kalau 8 ya sebelah sini maunya. Kalau misalkan di sini berarti yang kurang dari 4. Misalkan kamu pengen berapa? Angka berapa? Angka 3 Om. Boleh. Berarti kalau ini 3, berarti ini berapa? Betul. 9. Tuh selesai. Jadi hukum Om itu sangat sederhana sekali.
kali. Ya sudah, untuk soal berikutnya kamu coba di pertemuan berikutnya atau di video latihan soalnya. Yuk, semoga bermanfaat.